Salam jumpa dengan Kansunuddin Channel. Kembali berjumpa dengan Kansunuddin Channel. Pada kesempatan ini Kansunuddin Channel akan membahas tentang hakikat cerita rakyat. Para pemirsa tentu sudah akrab dengan kata-kata cerita rakyat. Berbagai teori yang saya baca dan pengalaman-pengalaman saya melakukan penelitian tentang cerita rakyat, maka saya menyimpulkan bahwa cerita rakyat merupakan bagian kebudayaan bersifat kolektif sebagai konstruk alam pikiran pemiliknya yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu generasi ke generasi penerusnya melalui lisan maupun tulis, berisi nilai kehidupan dengan berbagai aspeknya. Aspek lingkungan, ketuhanan, dan dengan berbagai variasi bentuk seperti prosa, teka-teki, tembang, puisi rakyat, bahasa rakyat, atau biasa kita kenal dengan logat. Kemudian kepercayaan rakyat, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat seperti kentongan, genderang, kemudian pakaian tradisional, dan musik rakyat. Berdasarkan batasan tentang cerita rakyat yang sudah saya kemukakan tadi, menunjukkan bahwa cerita rakyat merupakan bagian kebudayaan yang sangat kompleks. Mengapa saya katakan sangat kompleks? Karena berisi berbagai aspek yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan, aspek lingkungan, dan aspek vertikal atau ketuhanan. Kemudian kita juga perlu memahami karakteristik cerita rakyat. Jadi setelah memahami tentang pengertian atau hakikat cerita rakyat, tentu kita ingin memahami apa karakteristik cerita rakyat atau apa yang menjadi ciri khusus cerita rakyat. Pertama, cerita rakyat tidak selamanya tidak benar atau kuno. Maksudnya apa? Pada pemahaman orang awam atau masyarakat umum sering menganggap atau sering mengemukakan bahwa cerita rakyat itu hal yang kuno. Nah, disinilah perlu kita maklumi. Karena apa? Mungkin mereka belum mendalami substansi atau hakikat cerita rakyat dengan berbagai aspeknya. Mengapa? Tadi sudah saya katakan bahwa cerita rakyat itu merupakan konstruk alam pikiran pemiliknya. Jadi dengan cerita rakyat itu kita bisa memahami alam pikiran pemilik cerita rakyat yang bersangkutan, dan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian yang kedua,
cerita rakyat tidak hanya merupakan bentuk lain dari studi antropologi atau sastra. Nah, pada mulanya memang masyarakat akademik sebagian mengatakan bahwa cerita rakyat itu hanya bisa didekati melalui pendekatan atau ilmu-ilmu antropologi atau sastra. Akan tetapi dalam perkembangannya, para pakar cerita rakyat sudah menemukan teori dan metode untuk menganalisis, untuk membahas cerita rakyat berdasarkan disiplin ilmu atau metode-metode cerita rakyat itu sendiri, sehingga perkembangan keilmuan cerita rakyat semakin kompleks. Kemudian yang ketiga, cerita rakyat bukan seni kelas tinggi atau bagian budaya resmi. Memang kalau kita tinjau dari perjalanan munculnya cerita rakyat, kita belum memahami setting budaya, bahwa di masa lalu itu ada yang namanya tradisi besar dan tradisi kecil. Nah, tradisi besar inilah yang muncul di keraton dan sekitarnya. Adapun tradisi kecil itu muncul di masyarakat yang jauh dari lingkungan keraton. Nah, tradisi-tradisi kecil inilah kemudian melahirkan cerita rakyat, sehingga cerita rakyat yang lahir dari tradisi kecil ini bukan berada dalam dimensi tradisi besar sebagaimana yang ada di keraton dan sekitarnya. Nah, dinyatakan bahwa cerita rakyat bukan bagian budaya resmi. Tentu saja cerita rakyat itu lahir dari tradisi kecil yang setting sosialnya juga orang-orang kecil. Tentu bukan suatu hasil atau produk budaya sebagaimana zaman dulu keraton yang memang dikemas oleh produk keraton, bahkan dari aspek-aspek yang lain mempunyai misi pesan-pesan dari keraton. Oleh karena itu, cerita rakyat yang lahir dari tradisi kecil bukan merupakan budaya resmi. Yang keempat, cerita rakyat bukan budaya populer, jelas ya. Kalau budaya populer itu budaya yang ngepop ya, yang terkenal secara umum ya. Dan budaya populer ini tentu ada sponsornya, yaitu apa? Adalah sponsor dari konteks industri. Jadi munculnya budaya populer ini tidak bisa lepas dari konteks industri. Nah, disinilah jelas sangat berbeda dengan cerita rakyat sebagai konstruk pemiliknya, konstruk alam pikiran pemiliknya yang berada di kawasan atau dimensi tradisi kecil. Tentu tidak mengenal aspek-aspek industri. Kemudian yang kelima, cerita rakyat dipelajari secara informal karena merupakan bagian pengalaman sehari-hari. Nah ini kalau kita pahami sejak dari munculnya sampai diwariskan secara
turun temurun melalui lisan sebelum ada budaya tulis atau ada perkembangan semakin maju yang sekarang sudah diwariskan juga dalam bentuk tulisan. Nah, ini disampaikan dari generasi satu ke generasi berikutnya itu secara informal, dari orang tua dikisahkan, dituturkan, dinarasikan kepada anak-anaknya, atau dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui lisan atau dengan metode lisan, ya. Dan saat ini kita sudah bisa menikmati cerita rakyat tidak hanya dari tradisi lisan tapi melalui tradisi tulis, bahkan sudah melalui tradisi teknologi, yaitu melalui dunia digital. Kemudian yang ke-6, cerita rakyat memiliki dimensi artistik, kreatif, atau ekspresif. Ya, saya ulangi bahwa cerita rakyat memiliki dimensi artistik, kreatif, dan ekspresif. Ini menunjukkan bahwa cerita rakyat itu memiliki nilai-nilai seni, nilai-nilai keindahan, juga berdimensi kreativitas. Kreatif karena apa? Cerita rakyat ini sebenarnya merupakan hasil budaya yang menantang seseorang untuk membangkitkan kreativitas berkaitan dengan aspek-aspek yang dimiliki, yang dikandung oleh cerita rakyat. Oleh sebab itu, di dalam dunia modern sekarang ini banyak cerita rakyat yang sudah diangkat menjadi skenario film, sudah dijadikan film, dan sudah diangkat menjadi sinetron. Bahkan sekarang di era digital ini sudah diangkat menjadi peristiwa budaya, peristiwa kesenian dalam berbagai bentuk bentuk pengangkatan cerita rakyat. Misalnya apa? Dipublish melalui YouTube. Mungkin juga dipublish dalam aplikasi-aplikasi digital yang lain. Kalau di dunia sinetron dan perfilman, banyak yang sudah mengangkat topik-topik cerita rakyat. Nah, tentu Bapak Ibu akan bertanya, apa fungsi cerita rakyat? Nah, Bapak Ibu, berdasarkan berbagai teori yang saya baca dan hasil penelitian yang saya lakukan, ternyata cerita rakyat itu memiliki fungsi yang sangat penting berkaitan dengan dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Pertama, fungsi cerita rakyat adalah sebagai sarana pendidikan. Kedua, sarana untuk mengesahkan pranata sosial yang bersifat kolektif yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, sarana untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keagamaan. Kemudian yang keempat, sebagai sarana untuk mengkritik
atau protes sosial. Kelima, cerita rakyat memiliki fungsi untuk membentuk karakter dan identitas suatu masyarakat. Keenam, sarana pengenalan dan pemahaman terhadap nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat. Ketujuh, sebagai modal sosial atau sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar anggota suatu masyarakat tertentu. Dan terakhir, sebagai sarana untuk menghibur. Demikian bahasan Kansunuddin Channel pada kesempatan ini tentang hakikat cerita rakyat, ciri cerita rakyat atau karakteristik cerita rakyat, dan fungsi cerita rakyat. Dari bahasan ini menunjukkan bahwa cerita rakyat merupakan suatu ilmu yang sangat kompleks. Terima kasih. Sampai jumpa dengan Kansunuddin Channel di lain bahasa.